Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di internet beredar video seorang wanita yang konon bernama Suniti atau Dewi Bulan menantang Allah. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, gitu. Ya, kalau perlu mati. Dan tidak lama setelah itu beliau terkena azab. Video itu mengingatkan saya dengan video yang pernah viral banget di tahun 2000-an, yaitu video ikan pari yang rebahan di kasur, terus dikasih narasi seolah-olah itu adalah azab untuk anak durhaka. Banyak banget yang kecelek dengan video itu. Korban hoaxnya itu dari segala usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Anak kecil tuh sampai nangis-nangis ketakutan. Orang dewasa itu sampai menjadikannya sebagai bahan renungan. Sampai para ustadz, para kiai menjadikannya bahan ceramah. Jangan durhaka kepada orang tua, karena ada kasus anak yang durhaka kepada orang tuanya menjadi ikan pari. Ya itu kan bagus dong buat nasihat. Ya kasihan ikan parinya gitu. Bisa jadi dia sebenarnya ikan pari yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terus difitnah seolah-olah dia durhaka. Kan kasihan. Kita kan nggak mikirin perasaan si ikan pari. Gimana kalau akhirnya dia trauma? Udahlah, nggak usah dibesar-besarin, itu kan cuma ikan. Oke, itu ikan. Tetapi dalam kasus ini manusia. Ada orang sakit, kemudian ada orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan atau berkata kotor. Terus orang sakit yang entah siapa disandingkan dengan orang yang melakukan kesalahan ini, seakan-akan si sakit ini, kesakitan ini adalah azab dari orang yang melakukan kesalahan ini. Padahal ini beda orang. Coba bayangin gimana perasaannya. Ini orang sudah sakit, terus difitnah seolah-olah sakitnya itu karena azab. Itu kan gimana? Dan orang kayak gini tuh di Indonesia banyak banget. Ada orang sakit katanya kena azab, sakit kena azab. Untung orang-orang kayak gini tuh nggak jadi gubernur. Bahaya. Kalau jadi gubernur itu bisa-bisa merubah nama rumah sakit. Rumah sakit diganti dengan rumah azab. Ngawur orang-orang kayak gitu itu. Ada orang mati terus jenazahnya berat. Oh ini kena azab ini karena dosanya banyak makanya berat. Beratnya jenazah itu tidak ditentukan banyaknya dosa seseorang, enggak, tapi dari bobot badannya. Kalau orang sering melakukan dosa kurus, ya ringan. Tapi kalau orang ibadah terus nggak pernah melakukan kemaksiatan, gemuk, ya berat. Belum lagi kalau pendosanya itu terbuat dari besi, itu nggak ada apa-apanya aja udah berat. Ada orang mati baunya busuk katanya azab. Ya di mana-mana orang kalau sudah meninggal itu ya aromanya busuk. Makanya kalau ada orang meninggal itu habis dimandiin dikasih wewangian, atau pas mandiin juga setelah dikasih air terus dicampur dengan sesuatu yang wangi. Habis itu masih dikasih wangi-wangian lagi, ada yang minyak wangi, ada kapur barus. Itu biar aroma busuknya ketutupan dengan wanginya, bukan karena azab. Orang-orang yang kayak gini itu juga bisa jadi karena korban sinetron azab. Mungkin orang-orang seperti ini kalau ada mandor mati terus mereka nggak suka, itu pasti nunggu kapan ini akan masuk molen. Jadi begini, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa umat Rasulullah SAW dalam arti manusia yang hidup di masa Rasulullah SAW dan setelahnya sampai hari kiamat itu tidak diazab di dunia, diazabnya itu di akhirat, minimal di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan itu masih hitungannya dunia.
di alam kubur itu sudah alam yang lain, bukan alam dunia lagi. Makanya nggak usah heran misalnya kamu eksperimen nyari orang yang paling jahat, yang koruptor, yang pokoknya jahatnya nggak ketulungan, terus dikubur, kamu pasang kamera apa CCTV, nggak usah heran misalnya ternyata kok diem aja, kok mana ini cambukannya, mana kalau jengkelnya, mana ularnya. Nggak usah heran karena bukan di kuburan, di alam kubur. Itu dua hal yang berbeda. Terus apa dong balasan untuk orang-orang yang kayak gitu, yang nantang Allah? Itu urusannya Allah, kok segitu lagi. Itu urusannya Allah. Kita sebagai sesama manusia kalau bisa mengingatkan, yuk kita ingatkan. Kalau bisanya membuli, yuk jangan. Kita doakan, mudah-mudahan diberi kesadaran. Tapi kalau Allah mau langsung nyentil, ya terserah Allah, ya bisa aja. Tapi itu bukan azab, itu hanya aroma azab, baru aromanya, belum azabnya. Nanti azabnya di akhirat. Kalaupun di dunia itu belum azab, ya katakanlah azab kecil. Karena nanti azab yang besar itu di akhirat sana. Dan itu ya terserah Allah. Kita kan enggak kepengennya langsung azab aja, ya Allah, langsung azab saja. Loh, kita ini siapa kok ngatur-ngatur Allah? Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Terserah Allah mau mengazab siapa, terserah Allah mau mengampuni siapa. Jadi bukan hal yang mustahil orang-orang yang mulutnya kayak gitu tadi diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Sebagaimana bukan hal yang mustahil juga kita yang sudah menjaga mulut, menjaga dengan hati-hati, menjaga keimanan kita, ternyata sebelum mati ya naudzubillah, ternyata iman itu lepas, naudzubillah min dzalik. Jadi bisa saja Allah memberinya kesempatan untuk bertobat, atau bisa juga itu merupakan istidraj. Dibiarkan sama Allah melakukan dosa, hidupnya tetap enak, melakukan dosa lagi loh kok tambah malah enak, melakukan dosa yang lebih besar lagi lah kok malah hidupnya tambah enak. Dan mereka tidak menyadari dosanya, akhirnya numpuk, ya tinggal totalan akhir. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang menganggap dusta ayat-ayatku tak istidroji dari arah yang mereka tidak tahu, tidak menyadari. Tak beri waktu tenggang, wa umli lahum, tak kayak waktu tenggang. Inna kaidi matin. Rencanaku ini sudah benar-benar kuat, kata Allah. Jadi nggak usah heran. Dan sebenarnya sejak dulu itu sudah banyak orang yang nantangin Allah, itu sudah banyak. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Orang-orang itu bilang, kalau Al-Quran ini memang darimu, sekarang coba hujani aku batu. Coba mana? Hujankan batu, atau kasih aku azab yang pedih. Itu sudah ada. Ya sejak dulu itu sudah ada orang yang nantang Allah kayak gitu, sudah ada. Apakah terus dihujani batu? Enggak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka sementara kamu ada di situ, yaitu Rasulullah. Allah tidak menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Bisa jadi orang tersebut diberi kesempatan untuk nantinya beristighfar kepada Allah, memohon ampun pada Allah. Atau bisa juga ada orang-orang di sekelilingnya yang beristighfar, jadi dia kena dampak positifnya, terus nggak diazab. Mungkin ya tetangganya, atau orang tuanya, atau mungkin anaknya, atau bahkan calon keturunannya.
Nah, itu ilmunya Allah, itu ilmunya Allah. Mungkin umaknya sudah parah lah. Terus punya anak mungkin ya gitu juga, mungkin. Atau mungkin anaknya sudah baik. Atau kalau anaknya belum baik, ya bisa jadi cucunya yang baik. Nah, cucu yang baik ini terus membaca istighfar, itu bisa memberi manfaat untuk si apa ya, neneknya ini di dunia, tapi di dunia, yaitu ditundanya azab. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Orang-orang dari dulu tuh gitu. Ayo segerakan azabnya, mana ini? Ayo cepet azabnya, bawa sini. Walaula ajalum musammal laja'ahumul azab. Azab itu sudah ada harinya sendiri, bukan kamu yang nentuin, tapi Allah yang menentukan. Kalau enggak gitu ya bisa aja langsung aja diazab. Enggak, ada masanya. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Nah, azab ini nanti yuk datangnya tiba-tiba dan mereka enggak sadar. Jadi enggak bisa terus, ayo saya tantang kamu, azab saya hari Minggu karena pas libur. Enggak bisa, sudah ada jadwalnya sendiri dan itu enggak ada di kalendermu. Di ayat berikutnya diulang lagi, yasta'jilunaka bil azab. Ayo mana siniin azabnya. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin.